Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa tidak pernah selesai. Baik, pada hari ini Bapak akan menjelaskan apa itu pengertian tari. Tari adalah ungkapan jiwa seseorang yang diwujudkan dalam bentuk gerak, mimik, dan tingkah laku sesuai irama dan pengiringnya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan konsep gerak tari. Gerak tari merupakan unsur utama dari tari. Gerak di dalam tari bukanlah gerak yang realistis, melainkan gerak yang telah diberikan bentuk ekspresif dan elastis. Gerak tari selalu melibatkan unsur anggota badan manusia. Gerak dalam tari berfungsi sebagai media untuk mengkomunikasikan maksud-maksud tertentu dari koreografer. Koreografer adalah orang yang ahli dalam menciptakan dan mengubah gerak tari. Gerak di dalam tari adalah gerak yang indah. Artinya, gerak dalam tari merupakan gerak yang telah diberikan sentuhan seni. Gerak-gerak keseharian yang telah diberikan sentuhan seni akan menghasilkan gerakan yang indah. Misalnya, gerak berjalan, melari, mencangkul, menimba air di sumur, memotong kayu, dan sebagainya. Jika diberi sentuhan emosional yang mengandung nilai seni, maka gerak-gerak keseharian tersebut akan tampak lain. Gerak tidak dapat dipisahkan dengan unsur tenaga, waktu, dan ruang. Oleh karena itu, tari merupakan penjabaran dari gerak, tenaga, waktu, dan ruang. Adapun penjelasan mengenai tenaga, waktu, dan ruang dalam tari. Nah, sekarang ada tenaga. Tenaga adalah besar kecilnya energi yang dikeluarkan oleh penari. Tenaga terdiri dari intensitas, aksen, dan kualitas. Sampai sini paham ya apa itu tenaga? Dilanjut, sekarang ada waktu. Waktu adalah yang diperlukan penari dalam gerak. Unsur waktu dalam tari terdiri atas tempo, ritme, dan durasi. Oke, paham ya? Dilanjut, ada ruang. Ruang adalah salah satu unsur dalam gerak tari. Ruang dalam tari terbagi menjadi dua, yaitu ruang yang tercipta oleh gerak tari penari dan ruang tercipta oleh ruang pentas. Apa yang dimaksud ruang? Jadi penari itu misalnya gerak sini, berarti dia ruangnya sampai sini saja. Kalau enggak ruangnya besar, berarti dia melebar. Dan kalau ruang pentas itu ruang yang dia pakai digunakan untuk pentas. Sekarang masuk ke gerak. Gerak dibagi menjadi dua. Ada teknik dan prosedur. Apa sih itu teknik dan prosedur? Nah, teknik adalah hal yang berhubungan dengan cara-cara melakukan gerak tari. Sedangkan prosedur dalam tarian seperti hukum yang sudah ditetapkan. Berikut contoh teknik dan prosedur gerak tari. Gerak dibagi menjadi dua, gerak murni dan gerak maknawi. Apa sih gerak murni dan maknawi? Gerak murni ialah gerak yang digarap untuk mendapatkan bentuk yang artistik dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan sesuatu. Dalam pengolahannya, tidak mempertimbangkan suatu pengertian tertentu. Yang dipentingkan, faktor keindahan gerak saja. Ciri-ciri gerakan murni adalah gerakannya lemah, gemulai, tidak ada arti, dan bisa dilakukan dengan gerakan tangan, kepala, kaki, bahkan seluruh anggota badan. Contohnya gerakan ukel menggunakan tangan dan gerakan lainnya. Sedangkan
Gerak maknawi ialah gerak yang mengandung arti jelas. Gerak maknawi merupakan gerak yang telah diubah menjadi gerak indah dan bermakna dalam pengolahannya, mengandung suatu pengertian atau maksud tertentu. Di samping keindahannya, gerak maknawi disebut juga gerak gestur, bersifat meniru, imitatif, dan mimitatif. Artinya, imitatif adalah gerak peniruan dari binatang atau alam, sedangkan mimitatif adalah gerak peniruan dari gerak-gerik manusia. Misalnya, gerak ulap-ulap, gerakan selancar meliputi gerakan tangan kanan mengayun ke depan dan ukel bersamaan dengan gerak kaki kiri ke depan, kemudian disusul dengan gerakan kaki kanan ke depan bersamaan dengan gerak ukel tangan kiri. Gerakan selut adalah gerakan tangan kanan dan kiri yang digerakkan ke depan atau ke atas selut secara bergantian. Gerakan kewer, kaki silang, badan merendah, tangan kiri di pinggang, tangan kanan lurus ke samping, lalu gerakan tangan kanan ke pundak, dan gerakan kaki kanan melangkah di tempat bersamaan dengan gerakan kepala menghadap ke kanan. Selanjutnya gerakan tangan lurus ke samping setinggi pinggang disertai gerakan kepala lempar ke kiri.
Tari sirih kuning merupakan pengembangan dari tari cokek, sebuah tari pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari sirih kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi. Ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Sirih dare terdiri dari 14 lembar daun sirih dengan posisi 7 lembar di sisi kanan dan 7 di kiri, yang semuanya dilipat terbalik membentuk bungkusan kacang rebus atau kerucut terbalik. Lalu tengahnya diberi sekuntum mawar merah serta lembaran uang dengan nilai nominal tertinggi. Ujung batang daun sirih tidak dibuang. Lipatan daun sirih berisi mawar dan uang kemudian dimasukkan ke dalam pembungkus dari karton berbentuk segitiga yang dilapisi kertas warna merah atau kuning. Sirih dare ini diberikan sebagai persembahan untuk mengajak pengantin putri duduk bersanding dan melambaikan cinta dan kasih sayang suami yang tinggi terhadap istrinya. Selain ditampilkan dalam prosesi pernikahan adat Betawi, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan dan merayakan sesuatu seperti khitanan. Tari sirih kuning awalnya dibawakan secara berpasangan karena tari cokek yang menjadi akar tarian ini merupakan tari pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Namun pada tari sirih kuning saat dibawakan berpasangan, posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Seiring waktu, tari sirih kuning tidak mutlak dibawakan secara berpasangan, tetapi bisa juga oleh sekelompok penari perempuan saja. Yang penting tetap lekat dengan budaya Betawi dan tanpa meninggalkan esensi tariannya itu sendiri. Tarian ini kerap dibawakan oleh penari perempuan dari usia kanak-kanak hingga dewasa. Sikap awal pada bagian kaki, meregakkan kedua kaki sehingga membentuk V. Bagian tangan, merentangkan kedua tangan dengan cara mengangkatnya agak setengah ke atas dengan telapak tangan menghadap ke atas atau depan. Bagian badan, posisi badan penari wanita tetap lurus tetapi kaki agak direndahkan ke bawah. Bagian pinggang ditonjolkan ke bagian belakang. Ciri khas gerakan ini menirukan bebek, dinamakan gerakan mendak. Jika ditarikan berpasangan, maka posisi badan penari laki-laki agak doyong ke depan. Kepala lurus memandang ke depan. Nandak 2. Bagian badan tegap dan sedikit merendah. Bagian tangan mengayun ke atas secara bergantian kanan dan kiri dengan gerakan telapak tangan membuka dan menutup. Bagian kaki kanan dan kiri melangkah ke depan secara bergantian mengikuti gerakan tangan dan kembali ke titik awal secara bergantian dengan posisi mengayunkan kaki atau seperti sedang menggenjot. Bagian kepala berlenggok ayu mengikuti arah gerakan tangan. Hitungannya 4 kali 8. Sembah. Bagian kaki, salah satu kaki dilipat ke bawah sejajar lantai seperti posisi duduk bersimpuh, dan kaki lainnya menekuk seperti posisi orang memberikan sembah. Bagian tangan, ujung kedua tangan menyatu dengan posisi mengarah ke depan.
Baik, untuk pertemuan kita kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Tetap jaga kesehatan dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.